selesai dialog opini Halo Sobat Kampus, kembali lagi di Psychosmart Satukan Hati TV. Halo semuanya, selamat datang di Psytalk, Psychology Talk. Halo semuanya, kembali lagi di Psytalk, Psychology Talk, di mana kita bakal membahas isu-isu terkini yang sedang tren di kalangan mahasiswa psikologi tentunya. Bersama saya, Philbert, mahasiswa Fakultas Psikologi USU, Angkatan 2020 yang akan menemani teman-teman hari ini sebagai moderator pada Psytalk kali ini. Gimana nih kabar teman-teman semuanya? Lagi pada bosan-bosanan di rumah, mager-mageran, atau lagi overthinking tentang semester selanjutnya? Tapi ya tentunya teman-teman lagi ngapain pun ya saya berharap sih teman-teman semua dalam keadaan dan kondisi yang baik tentunya. Nah, dan tidak bosan-bosannya kita akan mengingatkan kembali meskipun ya PPKM dan sebagainya macamnya itu udah sedikit diperlonggar, teman-teman tetap harus tetap menerapkan prokes, yaitu ada 5M yang itulah 5M. Ya. Dan tentunya hari ini saya tidak sendirian di sini karena pada Psytalk kali ini kita kedatangan seorang dosen yang luar biasa dan keren banget tentunya, yaitu ada Pak Omar Khalifa Burhan. Dan saya akan membacakan CV dan latar belakang dari Pak Omar. Beliau lulus S1 dari Fakultas Psikologi di Indonesia, tepatnya di Universitas Indonesia, lulus S2 dan S3 di Belanda, dan beliau senang mengajar dan tertarik di bidang-bidang riset. Dan penelitian yang dilakukan oleh Pak Omar salah satunya itu adalah tentang nepotisme, kronisme, dan kulturalisme. Dan ada bukan fun fact sih sebenarnya, yaitu ada hobinya Pak Omar sendiri itu adalah bermain gitar. Dan ya teman-teman mungkin bisa lihat di beberapa video porseni sebelum-sebelumnya yang Pak Omar bermain gitar dan bernyanyi dengan keren banget. Oke, tanpa berlama-lama lagi langsung saja ini dia Pak Omar. Halo Pak Omar. Halo, harus pakai mic ya? Iya. Oke, gimana nih kabarnya Pak Omar? Baik, alhamdulillah. Sekarang kan mahasiswa lagi yang namanya liburan ya. Kalau untuk dosen sendiri lagi liburan juga atau ada pekerjaan tambahan atau gimana Pak? Dosen tuh secara teknis tidak punya hari libur. Kami tidak punya berdasarkan peraturan di tahun 1970-an nih dibuatnya. Kami tidak ada cuti. Dan libur kami itu cuman libur nasional. Kalau libur bersama itu baru libur. Jadi technically mahasiswa sedang liburan, kami pun tetap bekerja. Yang pastinya sih selama mahasiswa liburan kami jadi punya banyak waktu untuk melakukan pengabdian dan penelitian tentunya. Karena kan dosen tuh ada 3 nih, tugasnya itu adalah pendidik, peneliti, dan juga pengabdi. Nah selama mahasiswa sedang berkuliah, porsi kerja kami sebagai pendidik itu besar. Namun di masa-masa mahasiswa sedang liburan seperti ini kesempatan buat kami sebetulnya untuk menulis paper penelitian atau juga melaksanakan pengabdian sih. Mengabdi ya gitu ya. Ya lebih jadi tidak ada liburan. Tapi ada dong lebih santai lah istilahnya ya mungkin. Sedikit kurang beban ya. Dan ngomongin tentang liburan nih Pak ya. Kalau ini pribadi Philbert sedang liburan sekarang kan. Kalau Philbert sih akhir-akhir ini sering lihat sosial media tentunya kan, lihat teman-teman lagi ya tentunya liburan, mereka sombong, bukan sombong sih, kalau saya lihatnya sih mereka sombong ya, tapi kan mereka cuma pengen membagi kebahagiaan gitu ya. Mereka ada yang nggak tahu ke Bali mungkin, ke Bandung, ada yang ke Brastagi makan Indomie dan kacang sambil lihat monyet dan kera gitu kan. Dan saya di rumah lagi lihat HP, lihat mereka sambil masak mie instan gitu. Jadi kayak ada sedikit kecemburuan gitu kan. Sampai akhirnya ya pada waktu itu aku sih langsung nggak mau lihat HP gitu, nggak mau lihat HP, nggak mau lihat mereka gitu, kayak aku senang dengan diriku sendiri gitu kan. Tapi rupanya ada sedikit kayak, tapi aku pengen tahu juga nih, ada kepo juga nih, mereka lagi ngapain ya sebenarnya ya, mereka kesini-sini itu ngapain ya. Akhirnya ya ngecek lagi sampai akhirnya diriku merenung kayak apakah kalau Philbert menutup sosial media, deactivate Instagram lah biasa istilahnya Instagram, deactivate Instagram dan sebagainya macamnya, Philbert bisa menerima kayak ketenangan, the tranquility, kebahagiaan gitu dari itu. Dan mungkin itu adalah apa yang akan kita bahas hari ini, yaitu adalah the joy of missing out bersama dengan Pak Omar.
itu bridging Pak tadi. Keren. Gimana nih Pak? Jadi mungkin dari tadi kita langsung aja ke pertanyaan yang pertama tentang joy of missing out, atau mungkin bisa disingkat JOMO ya Pak ya. Karena kita sering mendengar yang namanya FOMO, fear of missing out. Tapi hari ini keren banget karena di Side Talk kali ini kita akan membahas sesuatu yang lebih berbeda, yaitu adalah JOMO. Jadi mulai ke what dulu Pak, apa sih itu JOMO gitu? Oke. Jadi sebetulnya kalau kita mau ngomongin, jadi gini ya, pertama joy of missing out itu sebetulnya istilah yang gak jelas dari mana. Tapi pastinya begini, jadi suatu hari ada mahasiswa, pacarnya Anthony, saya lupa namanya, tapi yang pasti pacarnya teman kalian namanya Anthony. Nah, waktu itu dia menanyakan kepada saya untuk berbicara di sini nih di hari ini. Dan saya kepikiran tentang yang namanya flow. Nah, konsep flow ini setelah saya jelaskan kepada pacarnya Anthony ini, Oke. yang namanya tidak usah kita sebutkan ya. Ini lebih segmented ya teman-teman para pendengar ya. Untuk mahasiswa psikologi USU mungkin kebetulan tahu ya Pak ya, pacarnya Bang Anthony Pacarnya ini ya. Anthony. Ya, jadi kemudian dia menyimpulkan bahwa wah berarti konsep flow ini seperti having a joy of missing out gitu, merasa bahagia, merasa senang dan merasa tidak terganggu sama sekali ketika dirinya itu missing out banyak-banyak kejadian yang mungkin terjadi sama teman-teman di sekitar dia gitu. So mungkin kalau kita konseptualisasikan sedikit ya, kalau kita mengkonseptualisasikan joy of missing out yang dari perbincangan kami kemarin itu, mungkin kita perlu juga tahu tuh fear of missing out sebenarnya. So fear of missing out biasanya diasosiasikan dengan penggunaan social media yang berlebihan biasanya. Tapi sebetulnya fear of missing out itu tidak sekedar melulu berhubungan dengan kehidupan online, kehidupan social media. Bahkan di kehidupan sehari-hari pun kita bisa merasakan missing out. Kayak misalnya Filbert, teman-teman Filbert pergi beras tagi nih. Kalau di Indonesia mungkin, kalau di Jawa sana mungkin ke puncak. Kalau di Sumatera Utara ini ke beras tagi. Nah, teman-teman Filbert pergi beras tagi dan Filbert tahu, cuman Filbert merasa nggak nyaman karena mereka pergi beras tagi tanpa Filbert. Dan mungkin Filbert bisa jadi memang Filbert yang nggak bisa. Tapi pun memang Filbert yang nggak bisa, Filbert bisa aja merasakan bahwa aku kehilangan kesempatan untuk bersenang-senang bersama teman-teman. Nah, ini pun sebenarnya bisa dikategorikan sebagai fear of missing out. Cuman memang dari tahun 2010-an sampai dengan tahun sekarang nih, konsep fear of missing out ini sering sekali diasosiasikan dengan penggunaan sosial media berlebihan atau ketakutan kita bahwa kita akan ketinggalan informasi tentang orang-orang di sekitar kita, ketakutan kita juga tentang bahwa teman-teman kita itu akan mendapatkan pengalaman yang baik, menyenangkan, sementara kita tidak ada di situ. Itu sebenarnya ada banyak kriteria sih untuk melihat apakah kita merasakan kesan media. Kalau saya boleh mencontek sedikit sama catatan saya tuh, nah ini catatan nih. Mic gitu. Oke, segini. Why? Jadi nyanyi ya kan. Oke. Nah itu tadi kalau misalnya kita takut orang lain punya pengalaman yang lebih baik, misalnya itu kita biasanya merasa tidak menyenangkan buat kita, itu bisa jadi salah satu indikator. Jadi kalau misalnya kita lihat Instagram, and then kita lihat orang lain lebih hidupnya sepertinya lebih oke daripada hidupku, aku harus hidup dengan lebih oke daripada ini. Nah, ini juga kan sebenarnya memicu yang namanya perlombaan Instagram kalau istilah saya ya. Perlombaan dalam artian si A menunjukkan dia di Bali, kemudian ada si B membalas menunjukkan dia di Paris gitu misalnya. Nah, dan seterusnya gitu misalnya. Nah, kemudian juga kalau kita cemas tentang apa yang teman-teman dekat kita lakukan gitu misalnya. Dan kita merasa ingin tahu tentang apa saja aktivitas mereka, khususnya liburan ya, kadang-kadang liburan kan teman ada yang pulang kampung, ada yang tanya kemana gitu. Nah kalau kita merasakan cemas bahwa teman-teman kita itu lebih beruntung experience atau pengalaman yang mereka rasakan selama liburan, nah itu juga bisa jadi indikator untuk kriteria kita mengalami FOMO. Nah cuman setiap orang sebenarnya kan punya nih degree tertentu untuk merasa
takut bahwa diri dia itu punya pengalaman yang lebih buruk lah daripada orang lain gitu. Nah, cuma kalau misalnya dia udah ketinggian, nah ini mungkin baru bisa disebut sebagai FOMO. Nah, masalahnya saya bukan psikolog, tapi kalau saya tidak salah, karena ini konsep yang cukup baru ya, si fear of missing out ini nih, kayaknya belum ada lah kategori atau kriteria yang membuat dia menjadi gangguan, kayaknya masih belum ada. Tapi correct me if I'm wrong. Ya, jadi FOMO, fear of missing out. Sebenarnya apa sih yang menjadi masalah di fear of missing out ini? Masalah di fear of missing out ini sebetulnya di cikal bakalnya itu adalah karena setiap manusia itu punya kebutuhan. Kebutuhan-kebutuhan ini ada banyak konseptualisasinya. Kayak misalnya kalau Abraham Maslow ada physiological need, gitu. Terus juga ada need for safety, kemudian need to belong, need for apa lagi? Saya lupa lah pokoknya. Jadi kalau menurut Ryan and Deci itu ada 3 kebutuhan yang mendasar, ada 3 kebutuhan mendasar yang perlu kita penuhi. Setiap manusia itu perlu memenuhinya. Yang pertama itu adalah kebutuhan akan kompetensi. Jadi kita tuh ingin memuaskan bahwa kita memiliki skill-skill yang dibutuhkan untuk menjalani kehidupan kita sehari-hari. Nah, kemudian kebutuhan akan otonomi atau kemandirian. Nah, kita ingin menjadi orang yang mandiri, yang terlepas, terbebas dari orang lain, dan juga mampu menjalani kehidupan kita tuh tanpa harus kita bergantung dengan orang lain. Nah, kemudian ada kebutuhan disebut sebagai relatedness atau kebutuhan kita untuk berhubungan dengan orang-orang di sekitar kita, memiliki emotional attachment, merasa kita belong sama seseorang atau sama sekelompok orang tertentu. Itu juga kebutuhan yang perlu kita puaskan. Nah, jadi di tahun 2013 nih ada tim peneliti yang namanya sulit sekali disebutkan, Przybylski. Przybylski ya, itu dia. Di tahun 2013 itu mereka menelurkan ide bahwa kenapa FOMO bisa muncul? FOMO itu bisa muncul karena 3 kebutuhan tadi itu tidak terpenuhi. Okay? Jadi ketika intinya mereka berargumen bahwa ketika kita merasa kita tidak kompeten, ketika kita merasa hubungan kita dengan orang lain tidak berkualitas, ketika kita merasa bahwa kita kurang mandiri, nah ini adalah hal-hal yang membuat kita tuh ingin memenuhi kebutuhan tersebut. Nah, dengan perkembangan teknologi, ada yang namanya social media, ada yang namanya Facebook, ada yang namanya Instagram. Nah, ceritanya nih, khususnya anak-anak muda akhirnya melihat platform social media ini sebagai wadah atau kendaraan untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan tadi. Sarana ya, bahasa yang lebih bagusnya sarana. Makasih Filbert. Nah, sarana untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan ini. Misalnya nih, kalau kita ke Facebook kan ada yang posting, keluar komentar, ya kan? Kemudian kita kasih komentar. Nah itu kan bisa untuk sebagian orang itu bisa membuat merasa dia kompeten. Di satu sisi bahwa dia telah memberikan komentar tertentu. Dan kalau misalnya nanti ada reply yang mengiyakan komentar tersebut, nah kita merasa kompeten kan? So, and then ketika kita tadi menulis, and then ada reply dari orang, itu kan ada komunikasi. Nah jadi itu dianggap sebagai sarana seseorang untuk berkomunikasi dengan orang lain, hence merasakan ada keterkaitan sosial antara dia dengan siapapun yang melakukan reply itu. Nah, cuman ketika dilihat lagi penelitian lebih jauh, ini sepertinya semu. Karena anak muda nih, khususnya anak muda nih, karena yang biasa merasakan FOMO tuh orang umur 30-an. Jadi sampel tuh biasa umur sekitar 20 sampai dengan 60-an nih sampel-sampel dalam penelitian nih. Nah yang ditemukan tuh kisaran umur 20 sampai 30 nih yang biasanya lebih rentan karena FOMO. Nah khususnya sama anak-anak muda ini kayaknya semu pergi ke social media platform ini. Soalnya ada korelasi penelitian menunjukkan korelasi yang tinggi antara social media engagement atau penggunaan Facebook, Twitter, Instagram dan kawan-kawan itu berkorelasi negatif dengan our psychological well-being dan kesejahteraan psikologis kita. Nah orang-orang yang social media engagementnya tinggi ini biasanya dari segi mood mereka tuh biasanya lebih buruk daripada orang-orang yang less engaged. Terus juga dari segi life satisfaction.
So jadi kayak lingkaran setan nih jadinya nih. Kita berpikir bahwa ada kebutuhan, kompetensi, otonomi dan relatedness yang perlu kita penuhi. Kita pergi ke sosial media untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Tapi justru semakin kita ke sosial media, semakin kita merasa kita sedang memenuhi kebutuhan kita, semakin kita justru merasa haus untuk memenuhi kebutuhan kita tersebut. Dan partly ini bisa terjadi kalau di psikologi sosial ini disebut sebagai relative deprivation. So relative deprivation itu adalah kondisi ketika kita membandingkan diri kita dengan orang lain, and then kita merasa kurang aja kalau kita bandingkan sama. Nah, mungkin Filbert pernah pengalaman kan melihat Instagram gitu, ada teman gitu lagi pergi tadi kemana tuh? Ke Bali ya? Ke Bali ada, ke Bandung gitu. Ke Bali, ke Bandung dan segala macam. Kayak liburan lah ini. Liburan ya. Jadi mereka liburan ke Bali, ke Bandung, Filbert lagi di rumah masak Indomie. Iya. Ya kan? Boleh sebut brand ya? Boleh. Kayaknya Indomie Pepsodent udah gak brand lagi ya, itu udah jadi sebutan ya. Kopi. Oke, tadi liburan. Filbert tadi gitu kan itu merasa gak nyaman kan. Aduh, mereka udah pergi ke sana ke sini, aku masih di sini masak mie. Nah, itu relative deprivation, perasaan bahwa kita merasa kekurangan ketika kita membandingkan diri kita dengan orang lain yang lebih beruntung daripada kita. So, ini tuh mekanisme yang membuat itu tadi lingkaran setan tadi. Tujuan ke sosmed mau memenuhi kebutuhan-kebutuhan tadi, tapi justru si sosmed ini membuat kita makin haus. Jadi kalau ibaratnya pernah minum alkohol nggak? Nah, minum alkohol itu dia air kan? Ya, air. Liquid. Okay. Tapi semakin kita minum kita semakin haus. Yes. Nah, semakin kita minum semakin dehidrasi gitu. Nah, begitulah kurang lebih efek dari kita menggunakan sosial media sebagai wadah kita untuk memenuhi kebutuhan kita yang tadi. So, ini adalah bahaya-bahaya yang sebenarnya akhirnya yang akan terjadi kalau kita berpegang pada media sosial sebagai sarana untuk ketika kita menggunakan dia sebagai sarana, nah inilah dia yang akan membuat si FOMO tadi, fear of missing out itu akan terus tinggi, berputar nih lingkarannya dari kebutuhan ke FOMO ke social media engagement, balik lagi ke kebutuhan yang berkurang, ke FOMO lagi, terus jadi ke social media engagement. Akhirnya jadi lingkaran setan yang terus-terusan seperti itu. So saya sendiri sebenarnya bukan ahli di bidang ini, di bidang FOMO, di bidang social media engagement sebetulnya. Cuman ini menjadi suatu hal yang menarik juga buat saya karena mahasiswa saya nih ini banyak yang terkena dampak ya gitu. Nah, khususnya apalagi itu kebetulan istri saya tuh kan ada di unit counseling di kampus ini. Itu kadang-kadang walaupun nama-nama orang itu kita tidak boleh ngasih tahu, bahkan sampai walaupun istri saya ngomong sama saya itu identitas tuh nggak boleh keluar. Nah, cuman masalah-masalah orang itu kan saya tahu gambarannya nih. Itu gambarannya kurang lebih seperti ini. Biasanya tuh anak-anak yang kalau di rumah ditanyain kerjaannya ngapain, kerjaannya itu di rumah ngelihat Instagram dan segala macam gitu, dan tidak aktif beraktivitas di luar. Nah, itu biasanya anak-anak yang kena depresi, kawan-kawan biasanya. So kalau FOMO-nya itu buruk kayak minta ampun, terus gimana sih caranya supaya kita kabur dari FOMO ya kali ya yang kita bicarain ya. Makanya tuh ada istilah si JOMO tadi. Nah, si JOMO tadi itu sebenarnya sesimpel counternya dari si FOMO sih sebetulnya. Dia bukan istilah yang sebenarnya ada sih. Boleh disebut dia counter, berarti dia pemecah lingkaran setan yang tadi itu. Dia mengalurkan kita ke tempat lain gitu. Kurang lebih seperti itu. Jadi istilah yang saya gunakan untuk sebagai lawan dari fear of missing out sebetulnya. Tapi konsep dasar itu sebenarnya adalah finding flow. Finding flow itu kalau bahasa Indonesianya bisa kita bilang menemukan kekusyukan terhadap aktivitas apapun. Dan dengan menemukan si kekusyukan ini nantinya harapannya itu adalah nanti kita sudah tidak lagi memerlukan yang namanya kita tidak perlu lagi merasa fear of missing out, because we have all that gives us a better experience
yang akhirnya kita nggak perlu mikirin sama sekali kegiatan orang lain. Kita bisa fokus dengan diri kita bisa fokus dengan kegiatan-kegiatan kita. Hence, yang namanya social media becomes less relevant. Maksudnya gini ya, social media itu penting, apalagi zaman sekarang. Berita tuh biasanya suka dari situ, informasi bersirkulasi dari situ. Tapi kalau misalnya kita sudah men-treat dia sebagai sesuatu yang berlebihan, itu yang baru jadi masalah menurut saya gitu. So, joy of missing out sendiri kalau menurut saya itu nggak boleh diinterpretasikan sebagai kita benar-benar terlepas dari teknologi, terlepas dari social media. Tapi lebih ke bagaimana kita tahu bahwa sebetulnya diri kita tuh bisa bahagia tanpa kita harus mengakses social media dan membandingkan diri kita dengan posisi orang lain di sekitar kita. Karena seperti yang dari tadi mungkin yang kita bahas itu FOMO, JOMO, tapi Bapak mungkin lebih menjelaskannya di FOMO karena sepertinya FOMO lebih awam untuk kita dengar. Tapi meskipun lebih awam, dia tetap baru gitu kan Pak. Tetap adalah studi yang baru, dan JOMO adalah studi yang lebih baru lagi. Dan enggak studi yang lebih baru sih sebenarnya. Boleh dibilang gitu istilah doang ya gitu. Itu sebenarnya istilah yang muncul waktu saya lagi ngejelasin flow kepada itu tadi yang saya bilang pacarnya Anthony. Ya. Saya suka dengan istilah yang dibilang joy of missing out, karena dengan kita finding flow, pada dasarnya kita menciptakan counter dari si fear of missing out ini. Dengan kita tahu ada sumber-sumber yang akan membuat hidup kita menjadi lebih baik, lebih sejahtera secara psikologis, then we don't really need to think about we don't really need to fear about missing out apa yang terjadi sama teman-teman di sekitar kita, atau missing out dalam artian kita kalah bahagia daripada teman-teman kita gitu. Kita nggak perlu memikirkan itu sama sekali. Ya kurang lebih seperti itu. Mungkin nanti kalau ada pertanyaan yang lain. Setelah tadi kita udah dengar Bapak menjelaskan FOMO yang bisa memberikan dampak yang cukup negatif lah ya untuk mental health seseorang gitu. Lalu muncullah istilah baru untuk meng-counter attack itu, yaitu adalah JOMO gitu. Kalau dari Bapak sendiri nih, ada gak sih cara ataupun tips ataupun apa yang bisa membuat orang mengimplementasikan JOMO ini di kehidupan sehari-hari mereka, Pak? Ya, oke. Ya, jadi kan tadi kita balik lagi ya, definisi JOMO itu sebenarnya cuma istilah yang saya gunakan untuk meng-counter ya. Tapi kita bisa bilang gimana sih supaya kita bisa merasakan joy ketika kita missing out, ketika kita ketinggalan berbagai informasi di sekitar kita, atau kita ketinggalan merasakan kebahagiaan yang dirasakan oleh teman-teman kita gitu. Sebetulnya ada konsep yang ini konsep di psikologi positif, namanya itu psychological flow. Ini diungkapkan oleh Csikszentmihalyi. Susah juga kan namanya. Entah kenapa peneliti-peneliti yang begini namanya susah. So, Csikszentmihalyi itu menyatakan bahwa kunci dari kebahagiaan itu sebenarnya gini. Pertama, kebahagiaan itu adalah produk. Okay? Dia hasil akhir. Nah, hasil akhir dalam artian dia adalah evaluasi kita terhadap apa yang pernah kita lakukan sebelumnya. Okay? Nah, kunci dari kebahagiaan kalau menurut Csikszentmihalyi itu adalah dengan engage dalam kegiatan-kegiatan yang menginduce yang namanya tadi flow atau kekhusyukan. Mungkin Philbert bisa ingat nggak kegiatan yang bikin Philbert tiba-tiba mulai jam 8 pagi terus tiba-tiba jam 4 sore? Oh, ada sih Pak. Salah satunya itu kayak merakit plastik model kayak Gundam lah sebutannya, merakit robot gitu. Misalnya mulainya dari setelah sarapan jam 8 jam 10 tiba-tiba kok udah makan sore gitu. Ya. Gitu. Pernah Pak. That's flow. Tapi flow ini nih ya orang nonton TV juga bisa flow, lupa semuanya gitu. Nah, cuma flow itu bukan kegiatan seperti itu. Flow itu ada beberapa syarat. Syarat yang pertama itu adalah biasanya kita akan dapat flow kalau kegiatan itu kita sukai. Nah, main Gundam tadi kayaknya Philbert suka ya. Nomor 2, dia harus menghasilkan sesuatu. Main Gundam menghasilkan sesuatu nggak? Ya si Gundamnya tadi ya, kepuasan, akhirnya mendapatkan kepuasan. Kemudian dia harus ada immediate feedback atau
setiap dia ada proses, kita bisa lihat langsung progresnya. Kita bisa lihat progresnya. Mungkin contoh yang lain nih, untuk mendapatkan flow, menyulam. Menyulam itu kan kita mulai dari kain yang polos, kemudian mulai kita sulam satu persatu, membentuk pola. Kemudian setiap kali kita menyulam itu kan polanya mulai muncul, dikit. Nah itu immediate feedback, itu perlu ada. Nah kemudian ketika kita selesai menyulam, produk akhirnya kan ada nih. Nah flow yang baik itu sesuatu yang menghasilkan sesuatu. So dia punya clear goal, ada tujuan akhir yang ingin dicapai. Nah kebahagiaan dalam konseptualisasinya si Csikszentmihalyi itu sebenarnya cuman hasil akhir dari appraisal atau penilaian kita ketika kita melihat ke belakang. Selama melakukan itu apakah kita bahagia? Kayaknya enggak. Mungkin malah stres. Mungkin Filbert pas lagi mencat Gundamnya gitu misalnya. Salah gitu. Stressful kan? Stres banget. Tapi nah di sini ada elemennya satu lagi. Dia harus challenging enough. Tapi di sisi lain dia harus dapat kita selesaikan masalahnya. Challenge itu harus bisa kita lampaui. So antara skill sama challenge-nya harus seimbang. Nah ini adalah hal-hal yang dapat menginduksi flow. Kalau misalnya pekerjaan itu terlalu challenging, ya kan? Terus skill kita ternyata masih rendah, nah itu akan menciptakan kecemasan, bukan flow. Jadi kalau misalnya Filbert mau belajar berenang, Filbert pengen bisa berenang, tapi ternyata buat Filbert tuh sangat challenging. Nah, kemudian skill level Filbert juga sangat-sangat rendah gitu. Nah itu cuma akan menciptakan kecemasan, itu nggak akan membuat state of flow. Nah kemudian kalau misalnya skill suatu kegiatan misalnya terlalu sulit, terlalu mudah. Terlalu mudah, skill Filbert tuh sangat tinggi. Okay? Challenge-nya jadi dan challenge-nya itu juga terlalu rendah gitu misalnya. Nah itu kita akan relax, malas mengerjakannya pada dasarnya. Misalnya mencuci piring gitu. Mencuci piring itu kan challenging. Enggak juga. Skill kita tinggi gitu. Pas kita kerjain ya kita relax aja ngerjain. Bahkan pada level tertentu bukannya relax kita, bosen ngerjainnya. Nah ini gak akan menciptakan flow. Nah flow baru terjadi itu ketika pekerjaan itu challenging enough, cukup tinggi challenge-nya, tapi skill kita juga tinggi, doable dia jadinya. Nah ketika kita berhasil melakukan sesuatu yang challenging, but yet kita punya segala skill untuk melampaui challenge tersebut, nah itu biasanya yang disebut dengan kita berada pada state of flow. Nah intinya sih flow tadi kalau saya mau bilang, kalau kita recap dikit ya, dia adalah suatu pekerjaan yang challenging enough, tapi kita punya skillnya, and then dia sesuatu yang kita sukai biasanya, and then dia sesuatu yang akan membuat kita sangat-sangat khusyuk mengerjakannya, fokus mengerjakannya sampai-sampai kita bisa kelupaan. Nah, dan terakhir itu adalah dia selalu punya tujuan yang jelas. Nah, kalau kita engage in those kind of activities, sebetulnya kita nggak perlu mikirin tentang orang lain sama sekali. Kita bisa fokus aja dengan satu kerjaan yang sedang kita lakukan tersebut. Nah ini sebenarnya saya nggak tahu juga kenapa anak muda zaman sekarang itu sangat-sangat engage ya dengan sosial media gitu. Tapi kalau di zaman saya itu cuma ada Facebook dulu, bahkan ada yang namanya dulu Friendster dan Facebook. Tapi kalau saya ingat diri saya sendiri, kapan saya main Facebook? Saya main Facebook biasanya waktu saya nggak punya kerjaan, biasanya. Saya pikir dengan saya main Facebook saya akan punya kerjaan dan akan saya senang gitu. Tapi biasanya tuh ujung-ujungnya tuh saya malah jadi depresi gitu dengan bermain-main kayak gitu. Nah tapi ternyata kalau kita lihat-lihat di penelitian lampau, biasanya orang akan merasa depresi, merasa tidak nyaman sama diri dia itu ketika hari libur, ketika orang-orang tidak punya kegiatan. Nah jadi mungkin
hipotesis saya nih, jangan-jangan anak muda zaman sekarang tuh banyak yang tergantung dengan kegiatan-kegiatan kayak Facebook, Instagram dan kawan-kawan. Saya juga mungkin jangan-jangan karena nggak punya kerjaan. Soalnya nih saya nggak tahu di wilayah Indonesia bagian lain, tapi kalau saya perhatikan di Medan sini, saya kan suka olahraga nih. Jadi kadang-kadang saya suka ngajak mahasiswa gitu yang bukan mahasiswa alumni, misalnya berenang yuk. Gitu. Tapi ternyata banyak loh yang nggak bisa berenang. Padahal kalau saya ingat di Belanda itu adalah skill dasar yang wajib anak kecil harus punya, kayak berenang misalnya. Terus juga kegiatan weekend, kalau di survei kegiatan weekend gitu, ternyata masih banyak loh mahasiswa kita nih yang masih melakukan kegiatan leisure activity yang sifatnya pasif, yang tidak menghasilkan apapun, seperti nonton, lihat-lihat YouTube, tapi tidak menghasilkan apapun gitu. So hipotesis saya, kalau saja orang-orang yang mengalami FOMO, ketergantungan dengan sosial media ini, diberikan kegiatan yang menginduce flow, saya rasa itu akan membantu mereka untuk mengurangi namanya fear of missing out itu, dan mulai merasakan yang namanya the joy of missing out. Because kegiatan misalnya kayak sign up for a karate class misalnya. Kalau kita mau sign up for a karate class dan teman-teman kita nggak mau ikut gitu, berarti kan kita missing out dengan apapun yang dilakukan oleh teman-teman kita gitu. But at the same time kita beraktivitas sama orang lain juga loh. Dan itu justru lebih produktif kan, kita belajar sesuatu. Dan kalau akhirnya kita menjadi kompeten di karate gitu, itu kan memenuhi kebutuhan tadi yang kita bilang, kompetens. Dan kalau misalnya dibilang karate lagi, memenuhi kebutuhan otonomi, bahwa kita bisa mendefend diri kita. And then di dalam kelas-kelas kayak seperti karate itu pasti kita akan berhubungan dengan orang-orang, kayak guru karatenya. Gitu. So kalau kita mau fokus sama kegiatan-kegiatan yang memenuhi kebutuhan-kebutuhan yang perlu kita penuhi, tadi kompetensi, relatedness dan juga autonomy, itu sebenarnya masalah-masalah psikologis itu banyak yang akan berkurang. Nah, flow itu adalah salah satu cara yang bisa kita ambil untuk memenuhi sebenarnya tiga kebutuhan yang menjadi dasar permasalahan si FOMO tadi menurut setiap namanya Brzezinski. Menurut itu ya kan. So, kenapa saya bilang flow? Because flow menawarkan solusi untuk istilahnya memenuhi segala kebutuhan. Ya, so kalau tadi tanya tips buat ngurangin ketakutan of missing. Well, really try to engage in productive activities yang induce flow, challenging, tapi masih bisa kita selesaikan. Seperti hal-hal itu tadi, kalau saya tuh begini, kalau saya pribadi, namanya kegiatan dia bisa challenging at one point, but then dia jadi less challenging. Tantangan itu sebenarnya menemukan terus kegiatan yang challenging, tapi kita bisa mengatasinya, tapi terus-terusan melihat gitu. Kalau kayak sekarang nih saya lagi belajar ngecat mobil. Kalau sekarang saya belajar ngecat mobil, dan ini sebenarnya kegiatan weekendan saya yang memenuhi kebutuhan kompetensi tadi. Karena belajar ngecat mobil kan meningkatkan kompetensi. Berarti setiap weekend ganti warna mobil, Pak? Enggak. bukan gitu ya. Saya biasa ganti source of flow-nya. Okay. Nah, tapi selama 2 minggu belakangan source of flow saya itu di weekend itu adalah ngecat mobil. Sekarang nih muncul nih pertanyaannya, Pak. Tadi kan kita udah tahu nih cara untuk keluar dari FOMO, bukan sepenuhnya keluar ya, maksudnya tidak terlalu terbebani oleh yang namanya FOMO adalah mencari kegiatan atau finding the flow sehingga kita bisa menerima joy-nya. Nah, sekarang di mana kita tahu bahwa it's enough, apa yang kita dapat udah enough di sosial media gitu. Apa yang buat kita tahu adalah ini nih batasnya sebelum mencapai ke fear nih, ini nih batasnya sebelum kita berlebihan mencari sumber informasi tersebut. Kalau menurut Bapak gimana? Saya nggak tahu. Nggak tahu, Pak. Saya nggak tahu.
Tapi yang bisa saya bilang kalau ya lagi-lagi berdasarkan pengalaman pribadi saya sih, em, yang pasti kalau kita punya kegiatan yang meaningful, kegiatan yang induce flow itu tadi, saya rasa ketika kita mau ke sosial media pun itu biasanya tuh ada tujuan, bukan sekedar scrolling melihat, tapi biasa ada tujuan. Em, mungkin kan generasinya beda. Em, di generasi saya setidaknya, yang saya tahu lingkungan sekitar saya tuh baru buka Facebook tuh kalau mau menghubungi teman. Itu baru buka Facebook biasanya. Terus juga baru buka Facebook tuh kalau misalnya dia punya live event yang signifikan gitu dan butuh dia posting gitu. Biasanya cuma hal-hal seperti itu. Dan karena dia biasanya bertujuan yang konkret, biasanya tuh time yang dihabiskan untuk melihat sosial media juga otomatis jadi berkurang, terbatas gitu. Intinya sih get an activities like real life activities, something yang dapat memenuhi. Saya gini ya, ada penelitian tuh di tahun 2000 berapa saya bacanya ya, tahun 2015an gitu. Peneliti ini mereka melihat penggunaan Facebook, orang yang aktif menggunakan sama yang pasif menggunakan. Ya, peneliti-peneliti ini menemukan bahwa kalau pengguna Facebook ini aktif luar biasa, engage luar biasa di Facebooknya ini, psychological well-being mereka oke. Tapi kalau seperti kebanyakan orang, itu kan engagement di Facebooknya pasif, ya kan, lebih sering scrolling, lihat apa yang nonton gitu. Nah, mereka yang ternyata psychological well-beingnya itu tidak bagus gitu. Nah, jadi di sini kita bisa ngeliat pola bahwa apapun objeknya, mau itu sosmed, mau itu kegiatan lain, ambil karate class, or take a swimming class, or ngecat mobil gitu misalnya. Selama dia benar-benar fully engaged di dalamnya, sepertinya itu akan memberikan a good psychological well-being. Engage selama dia mengindus flow gitu. Itu akan memberikan manfaat psikologis yang baik buat kita. Ya masalahnya sih kalau menurut saya sih, kebanyakan orang mungkin ya ketika mereka pergi ke Facebook atau Instagram atau apapun ya, itu mungkin di saat mereka sebetulnya lagi tidak punya kegiatan gitu. Dan mungkin orang-orang yang kronik nih untuk mengakses sosial media secara pasif gitu, maybe nih hipotesis ya, maybe simply because they just don't have anything to do in their life. Itu yang berbahaya kalau menurut saya. They have nothing to do, hence karena mereka have nothing to do, mereka jadi tidak memenuhi kebutuhan kompetensi, kebutuhan otonomi, dan kebutuhan relatedness-nya gitu. Nah, kehausan ini membuat mereka berpikir bahwa social media sebagai jawabannya, padahal itu mungkin jawabannya. So, mungkin problemnya, walaupun hari ini kita lebih banyak ngomongin tentang FOMO, cara menghindarinya. Menurut saya tuh flow itu bukan sesuatu yang hanya untuk FOMO. You can apply flow or finding flow di berbagai aspek hidup. Dan FOMO menjadi salah satu hal yang mungkin dapat diselesaikan kalau kita constantly try to find flow, constantly try to experience flow in our daily life. Jadi begitu dong teman-teman. Kalau kita FOMO itu sebenarnya lebih kepada kita mencari kebutuhan-kebutuhan yang tadi ada 3 itu ya Pak ya. Ada otonomi, terus kebutuhan akan kompetensi, dan kebutuhan akan keterkaitan kita dengan orang-orang. Nah, di saat itulah terkadang orang bisa keliru gitu ya Pak ya. Bisa keliru masuk ke dalam sosial media dan rupanya semakin malah bukan mendapatkan kebutuhan itu, bukan memenuhi kebutuhan itu. Malah membandingkannya dengan orang lain dan merasa makin kurang dan itu yang make people stress dan mereka ya menjadi takut fear of missing out, sehingga itu adalah lingkaran yang seperti seakan-akan ada solusi tetapi rupanya kita termakan akan solusi itu sendiri gitu ya Pak ya, sehingga muncullah istilah baru yang kalau tadi Bapak sebut adalah JOMO atau finding joy of missing out, atau mencari kegiatan lain dengan cara mencari kegiatan lain yang bisa challenging, tapi di lain hal pun kita masih bisa dominate it, kita masih bisa menyelesaikannya, seperti itu ya Pak ya. Jadi
dihilangin saya tanya jawab. Pertanyaan terakhir, situasi-situasi apa seseorang mengalami JOMO? Terus, apakah JOMO dan FOMO berkaitan dengan sosmed? Dampak buruk aja. Tadi kalau nanya Dampak. Oh, mungkin ini Pak yang tadi kita bicarain di luar yang bisa dipukul rata gak kalau JOMO itu bisa menghasilkan positivity stock, kalau yang itu FOMO bisa menghasilkan negativity talk gitu ke semua orang gitu. Itu untuk pertanyaan penutup aja sekalian. Berkaitan dengan sosmed. Oke. Ini rolling lagi roll ya? Nah, Pak, mungkin untuk karena kita dari tadi udah ngomongin tentang JOMO, FOMO gitu ya. Mungkin ya seperti pertanyaan-pertanyaan umumnya gitu ya Pak ya. Ini pertanyaan penutup deh mungkin ya Pak ya. Jadi menurut Bapak nih, ada JOMO dan FOMO ini, seperti yang kita tahu dari tadi pembahasan kita, seakan-akan FOMO atau fear of missing out itu adalah mendorong seseorang untuk memiliki atau membuat mereka merasakan negativity in their mental health. Kalau JOMO di lain hal ya menerima positivity. Nah, pertanyaannya adalah apakah bisa dipukul rata nih Pak? Kalau JOMO itu pasti positif kalau dilakukan ke siapapun, dan FOMO itu pasti negatif kalau dilakukan, pasti berdampak negatif ke siapapun. Apakah ada faktor yang membuat terjadinya jadi keterbalikan, sehingga kalau orang malah kalau dia ada faktor tertentu malah dia ketika buat JOMO atau menghasilkan JOMO dia menjadi lebih negatif gitu ke mental health-nya dan sebagainya. Kalau menurut Bapak sebagaimana? Ya, makasih ya pertanyaannya ya. Jadi gini, kalau menurut saya tuh di dalam banyak hal itu keseimbangan adalah the best. Kita kalau misalnya kita nggak depresi sama sekali, kita tidak cemas sama sekali, itu biasanya kita bahkan kurang persiapan. Ya, misalnya kalau kita mau ujian, nggak ada cemasnya sama sekali nih, ya mungkin kita nggak belajar pas ujian. Tapi kalau ada sedikit kecemasan, itu mungkin akan menjadi motivasi buat kita untuk belajar sehingga kita mampu menjawab dengan baik. Nah, cuma kalau misalnya kecemasan kita terlalu tinggi, ya kan, nah itu justru akan membuat kita akhirnya jadi malas karena kita mungkin terjadi proses learned helplessness. Kecemasan kita membuat kita ragu bahwa kita akan mampu untuk menjawab soal ujian. Tapi kalau misalnya ada sedikit saja kecemasan di situ, itu mungkin akan menjadi faktor yang akan memotivasi kita untuk akhirnya belajar dan akhirnya sukses di perguruan, di ujian kita misalnya. Menurut saya sih fear of missing out, saya rasa semua orang mungkin punya. Cuman degree-nya yang berbeda. Ada orang yang mungkin fear of missing out-nya sangat tinggi. Nah, menurut saya yang sangat tinggi ini yang mungkin berbahaya. Ada orang mungkin ya dikit-dikit aja nih fear of missing out-nya. Nah, menurut saya sedikit fear of missing out diperlukan gitu. Maksudnya ya kalau kita gak ada sama sekali fear of missing out, bisa-bisa kita gak peduli sama lingkungan sekitar kita. Kalau gak ada sedikit aja gitu. Nah, karena kan fear of missing out itu pada dasarnya kita takut ketinggalan informasi. Kita takut tidak mengetahui apa yang terjadi di sekitar kita, lingkungan sosial kita gitu. Nah itu namanya jadi nggak peduli kan kalau kita nggak takut sama sekali. Tapi kalau misalnya ada perasaan sedikit saja ketakutan ketinggalan informasi, ya menurut saya itu akan memotivasi orang untuk setidaknya mencari informasi yang ia perlukan. Ya sesimpel mungkin tiap tahun dia buka Facebooknya untuk mencari informasi, wah sekarang udah jadi. Ujung-ujungnya kita nggak tahu sekitar kita seperti apa, jadi kita nggak peduli sama lingkungan sekitar. Tetap menurut saya sih just a little bit of fear of missing out, menurut saya itu tidak ada masalah. Yang jadi masalah tuh kalau udah terlalu tinggi, yang jadi masalah. Sehingga mungkin kita teman-teman semua juga mungkin bisa lebih berusaha untuk membalancekan kedua hal ini. Karena mungkin kedua pilihan, boleh disebut pilihan ya, JOMO dan FOMO itu bukan ada untuk dipilih gitu ya Pak ya, tetapi ada memang untuk ya
kita berada di tengahnya, mengambil hal-hal yang bisa kita ambil dari setiap itu, begitu ya Pak. Mungkin kalau boleh saya tambahkan, intinya sih whatever itu, mau itu fear of missing out atau banyak masalah psikologis lainnya gitu. Ini saya berbicara dalam ranah saya seorang ilmuwan psikologi sosial ya, bukan sebagai psikolog klinis ya. Saya nggak berani ngomong kalau yang seperti itu. Setidaknya tuh riset menunjukkan bahwa sebetulnya selama kita memenuhi kebutuhan-kebutuhan dasar kita, biasanya kita akan lebih sejahtera secara psikologis. Ini banyak penelitian khususnya di bidang positive psychology itu menunjukkan kalau kita penuhi nih kebutuhan-kebutuhan dasar kita seperti tadi competence, autonomy, and also relatedness. Ini sebenarnya mirip-mirip dengan ini juga nih, pernah dengar need for achievement, need for affiliation, and need for power gitu misalnya. Kalau misalnya need setiap orang pasti neednya berbeda-beda. Ada orang yang mungkin need for relatedness lebih tinggi daripada orang lain. Tapi kalau kita kenal bahwa need for relatedness kita lebih tinggi daripada orang lain, ya strive untuk penuhi kebutuhan tersebut mungkin paling utama. Tapi kita juga punya kebutuhan kompetensi, penuhi juga kebutuhan tersebut. Kalau kita fokus sama pemenuhan kebutuhan dasar kita, saya rasa itu menjadi kunci untuk menghindari berbagai macam masalah-masalah psikologis di dunia ini. So maybe hipotesis saya nih, orang-orang yang setidaknya sadar betul akan kebutuhan-kebutuhan yang dia miliki dan mengisi kehidupan sehari-hari dia, memenuhi kebutuhan-kebutuhan tersebut, saya rasa dia akan menjadi seorang yang sehat gitu. Nah, kalau katanya Maslow, walaupun Maslow banyak dikritik nih, ujung-ujungnya kan self-actualization. Tapi kalau kita perhatikan self-actualization itu, kalau setidaknya menurut konsepsinya Maslow, itu kalau kebutuhan lain udah selesai. Kalau kebutuhan lain udah selesai, baru orang bisa actualize. Meskipun teori ini punya banyak kritikan, saya punya kepercayaan bahwa kalau kita, misalnya balik ke Maslow nih, kalau kita merasa makan kita udah cukup, kita merasa aman, kita merasa kita punya teman, kita punya pasangan yang mencintai kita dan kita cintai gitu misalnya, kayaknya hidup kita bahagia deh tuh, kayaknya, ya kan? Kayaknya bahagia deh orang yang bisa memenuhi semua kebutuhan tersebut. So, apakah itu nanti fear of missing out atau problem-problem psikologis yang lain, itu banyak problem-problem yang bermuasal dari kegagalan kita untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan kita. So, if we can focus on kebutuhan ini and menjalani kehidupan kita untuk mengisi memenuhi kebutuhan-kebutuhan yang kita butuhkan ini, saya rasa kita akan hidup dengan lebih sehat. Jadi gitu ya teman-teman, mungkin antara JOMO, antara FOMO ini adalah setiap orang pasti memiliki FOMO-nya dalam diri dia, karena dia pengen mencari lebih dan lebih untuk memenuhi kebutuhan mereka. Tetapi terkadang mungkin ya Pak ya, kita perlu rehat sejenak dan look back apa yang udah kita punya dan embrace apa yang kita punya, dan itulah yang namanya aktualisasi diri mungkin, atau yang bisa membawa kebahagiaan ketika kita tidak terlalu ambisius mungkin ya Pak untuk mengejar sesuatu. Tetapi bukan berarti ketika sudah penat, sudah too fear of something, kita akan lari selamanya dari itu. Tapi kita harus rehat sebentar, lalu kembali lagi, dan rehat lagi, kembali lagi. Mungkin itu yang bisa bring people the true life, the true happiness. Mungkin seperti itu Pak. Bisa jadi, saya nggak tahu. Oke, sekalian juga untuk menutup Side Talk kali ini nih Pak, mungkin Bapak dari tadi ada pesan nggak untuk para penonton yang mungkin sedang struggle tentang JOMO, FOMO seperti itu sampai akhirnya nonton video ini? Mungkin Bapak ada sedikit pesan untuk mereka? Ya, apa ya pesannya? Kalau Anda merasa kurang bahagia, mau itu source-nya dari fear of missing out ataupun alasan-alasan lainnya, mungkin tips dari saya adalah carilah kegiatan yang meng-induce flow. Carilah kegiatan yang challenging, yet kita punya skill atau kemampuan untuk melampauinya, dan kegiatan tersebut punya tujuan yang jelas, yang ada produknya yang dapat kita lihat langsung. Entah itu belajar berenang, entah itu mengambil kelas karate, entah itu merangkai bunga, entah itu berkebun, entah itu cat mobil,
kegiatan-kegiatan tersebut semuanya adalah kegiatan-kegiatan yang dapat menginduce flow. Dan flow setidaknya berdasarkan penelitian-penelitian dari Csikszentmihalyi itu biasanya berasosiasi dengan kesejahteraan psikologis yang lebih baik. So why not try to stay active and hopefully you'll have a better psychological well-being. Oke, kalau gitu terima kasih kepada Pak Omar yang telah menjadi pembicara pada SciTalk kita hari ini. Dan terima kasih juga kepada semua penonton, teman-teman semua yang udah menonton sampai ke detik ini. Jika teman-teman suka dengan videonya, boleh di-like. Dan jika teman-teman merasa video ini berguna bagi orang lain, teman-teman boleh nonton sampai habis, terus catat, terus rangkum, terus mikir, terus ceritain. Tapi kan itu susah ya, jadi teman-teman boleh share aja langsung ke teman-teman kalian. Dan juga kalau kalian pengen tahu lagi ada konten apa-apa aja di YouTube Satukan Hati ini, teman-teman boleh subscribe juga, jadi bisa mendapat info-info ke depannya. Dan tentunya juga terima kasih kepada abang-abang dan kakak-kakak Kominfo yang telah berjuang untuk video ini. Dan juga kalau teman-teman merasa sedih, sebentar lagi kami sudah akan menutup video ini. Dan teman-teman pengen gitu kayak, pengen lagi dong konten-konten lain yang ada Pak Omar dan Filbertnya mungkin gitu ya Pak ya. Kayaknya enggak deh. Mungkin pasti ada lah Pak ya. Ya, untuk kakak abang Kominfo ya tolong ya buatin kami segmen khusus gitu, mana tahu gitu ya. Mana tahu Diagnosa mau undang kami lagi gitu kan. Ya, silakan ya. Oke, kalau gitu sekali lagi terima kasih telah menonton dan ya sampai jumpa.